Bab 66 sedikit mengerti. Mendengar suara itu, lelaki bertopeng hitam itu segera menoleh. Di halaman luar, seorang pemuda melangkah masuk. Wang Bing yang terluka parah dan tergeletak di tanah melihat pemuda itu. Matanya perlahan tertutup, tubuhnya rileks, dan senyum muncul di wajah pucatnya. Dia akhirnya tiba. Orang yang datang adalah Zhou Yu. Zhao Jianfeng, bersama Zhao Heng yang tergeletak di tanah, tidak menyangka Zhou Yu akan muncul di sini saat ini. Zhou Yu, cepat keluar dari sini, teriak Zhao Jianfeng dengan cemas. Namun, wajah Zhou Yu tenang. Penatua Zhao, apakah kita punya tamu di rumah? Biarkan aku yang mengurusnya untukmu, katanya. Seorang antek dari pria bertopeng hitam mencibir. Mencari kematian. Dia langsung menyerang Zhou Yu, bergerak cepat. Zhou Yu bahkan tidak berhenti berjalan, dan saat pria itu mendekat, Zhou Yu mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangan. Patah. Pria itu malah terpental dengan sebuah tamparan. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama Zhao Jianfeng dan putranya. Dalam pikiran Zhao Jianfeng, meskipun Zhou Yu memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dia hanyalah seorang pemuda yang lemah bagaikan buruh. Bagaimana dia bisa begitu tangguh? Pria bertopeng hitam itu juga terkejut. Matanya menyipit. Bunuh dia, perintahnya. Begitu dia selesai berbicara, keempat pria yang tersisa langsung menyerbu keluar. Keempatnya mendekat dengan cara yang berliku-liku, menyerang dari segala arah tinggi, tengah, dan rendah. Kerjasama mereka berjalan mulus, pemandangan yang langka untuk disaksikan. Namun bagi Zhou Yu, tidak peduli seberapa selarasnya mereka, hal itu tidak layak disebutkan. Saat keempat pria itu mendekat, tidak seorang pun melihat bagaimana Zhou Yu bergerak. Yang mereka dengar hanyalah 4 tamparan keras. Jepret, jepret, jepret. Keempat pria itu serentak terbang mundur. Zhao Jianfeng dan putranya tercengang. Saat itulah pria bertopeng hitam mulai bergerak. Suara mendesing. Lelaki bertopeng hitam itu melesat maju dengan cepat, dan saat mencapai Zhou Yu, dia melayangkan pukulan. Zhou Yu tampak acuh tak acuh saat dia mengangkat tangannya dan langsung mencengkeram tinju pria itu. Tepat sebelumnya, pukulan ini telah membuat Wang Bing terpental dengan mulut penuh darah, bahkan merusak pintu. Namun kini, Zhou Yu berhasil menangkapnya dengan santai. Pupil mata lelaki bertopeng hitam itu tiba-tiba mengecil, firasat buruk mulai menyergapnya. Apakah ini level yang berani kau banggakan? Konyol. Zhou Yu tampak meremehkan saat dia mengulurkan tangannya yang lain dan menamparkan kepala pria itu. Bang! Lelaki bertopeng hitam itu terbanting keras ke tanah dan langsung pingsan. Beberapa orang yang beberapa saat lalu tampak tak terhentikan, kini semuanya tergeletak di tanah. Zhao Jianfeng hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Zhou Yu, kamu mengerti seni bela diri, tanyanya. Zhou Yu mengangguk pada Zhao Jianfeng. Sedikit, katanya. Ia kemudian menghampiri Wang Bing, menekan beberapa titik di dadanya sebelum melakukan teknik pengaturan tulang yang unik. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tulang rusuk Wang Bing yang patah telah diperbaiki oleh Zhou Yu. Berikutnya, dia melakukan hal yang sama pada Zhao Heng, yaitu merapikan tulangnya juga. Baiklah, tulang mereka sudah terpasang. Namun, mereka tetap perlu beristirahat sejenak dan menghindari gerakan besar untuk mencegah tulangnya patah lagi. Petik 2. Zhao Heng dan Wang Bing keduanya memiliki wajah penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan. Zhou, kata mereka. Zhao Jianfeng gemetar karena emosi. Zhou Yu, aku sangat berterima kasih padamu atas ini. Tanpamu, keluarga Zhao mungkin akan tamat. Kami berutang banyak padamu. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa membalas budi baikmu seumur hidup ini. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis dan berkata, Penatua Zhao, Anda terlalu baik. Kita kenalan lama. Jangan terlalu formal. Jaga baik-baik keluarga Lin untukku jika aku tidak ada di Yancheng. Zhao Jianfeng segera berjanji. Tenang saja, selama keluarga Zhao ada di sini, keluarga Lin tidak akan menghadapi masalah apapun. Pada titik ini, Zhao Jianfeng tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, sore ini, saya mendengar dari Zhao Heng bahwa grup Lin sedang mengalami masalah arus kas. Zhou Yu mengangguk. Menurut Zheng Qiu, grup Lin memang kekurangan uang. Memang kekurangan dana, tapi Paman Lin sudah pergi mencari investasi. Grup Lin memiliki proyek-proyek bagus, masalah ini harus diselesaikan dengan cepat, kata Zhou Yu. Zhao Jianfeng menggelengkan kepalanya. Zhou Yu, kamu terlalu menyederhanakannya. Sejauh pengetahuan saya, Zhongsheng Group dan Yuan telah bergabung dan memblokir rute Lin Wanhao menuju pinjaman bank. Lin Wanhao tidak akan mampu menarik investasi apapun. Petik 2. Selain itu, Yuan,
memanfaatkan pengaruh keluarganya di sektor perbankan, telah menghubungi beberapa bank untuk menagih utang dari grup Lin. Dengan dua langkah ini, grup Lin kemungkinan hanya punya satu pilihan, bangkrut. Zhou Yu terkejut. Jadi maksudmu grup Lin tidak bisa diselamatkan lagi, tanyanya. Zhao Jianfeng menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Masalahnya, grup Zhongsheng dan Yuan sebagian besar menggunakan taktik bisnis normal kali ini, dan tidak tepat bagi saya untuk campur tangan dengan paksa. Dengan demikian, saya dapat mencoba mencari orang lain untuk berinvestasi di Lin's Group. Selama mereka punya cukup uang, semua masalah mereka akan mudah dipecahkan. Petik 2. Zhou Yu merenung sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, saya harus berterima kasih sebelumnya kepada Anda, Penatua Zhao, katanya. Zhao Jianfeng menjawab dengan senyum masam. Jangan sebutkan itu. Sebenarnya saya berencana untuk menghubungi Anda sore ini, tapi sayangnya saya sedang dalam kesulitan. Bagaimana kalau begini, aku akan mengatur seseorang, dan paling lambat lusa, investornya harus tiba di Yancheng. Kalau dia melakukannya, saya akan menyuruhnya menghubungi Anda secara langsung. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Itu akan berhasil, jawabnya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah orang-orang di tanah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapakah orang-orang ini? Bab 67. Penagihan bank. Zhao Jianfeng tersenyum pahit. Sejak saya pensiun, saya telah menghadapi beberapa upaya pembunuhan, tetapi tidak ada yang seganas kali ini. Sejujurnya, aku ingin tahu siapa yang sangat membenciku. Petik 2. Zhou Yu tampak tercengang. Dia pikir ini adalah pertama kalinya, tidak menyadari bahwa selama bertahun-tahun, Zhao Jianfeng telah menjadi target lebih dari satu percobaan pembunuhan. Tidak heran dia menyewa seorang ahli seperti Wang Bing untuk perlindungan jarak dekat. Apa sebenarnya yang telah dilakukan orang tua itu hingga mengundang kebencian seperti itu? Akan tetapi, mengingat suasana saat ini, bukan saat yang tepat untuk bertanya lebih banyak. Zhou Yu mengangkat bahunya. Kalau begitu aku kembali dulu, kalian urus-urusan di sini. Zhou Yu berbalik dan pergi. Suatu malam yang tenang berlalu. Hari berikutnya, Lin Luoluo bangun sebelum pukul 6 dan pergi ke kantor kelompok. Zhou Yu, seperti biasa, sarapan dan tiba di perusahaan sekitar pukul 9. Begitu memasuki perusahaan, Zhou Yu langsung menyadari suasananya telah berubah drastis, sangat menyesakan. Bahkan departemen teknik 4 yang ramai pun menjadi sunyi. Zheng Qiu dan Wang Miao keduanya tampak seperti terong yang terkena radang dingin. Ada apa dengan kalian berdua? Zhou Yu masuk dengan rasa ingin tahu. Zheng Qiu menghela nafas. Qi Fei baru saja datang dan mengatakan bahwa mulai bulan ini, gaji akan ditunda. Sepertinya kelompok itu memang dalam masalah. Petik 2. Wang Miao menambahkan. Ya, saya dengar Paman Lin sedang kesulitan menarik investasi. Pagi-pagi sekali, Presiden Lin dan yang lainnya sudah berada dalam rapat. Zhou Yu tertawa. Kami tidak akan selesai, tenang saja. Ekspresi Zheng Qiu dan Wang Miao menjadi cerah dan mereka segera berkumpul. Saudara Yu, apakah Anda punya berita eksklusif? Silakan bagikan dengan kami. Petik 2. Tepat saat Zhou Yu hendak memberitahu mereka, Qi Fei tiba-tiba menyerbu masuk. Gawat, orang banknya tiba-tiba muncul. Keempat bank besar di Yancheng ada di sini. Zheng Qiu dan Wang Miao berdiri karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Entahlah, tapi kemunculan mereka di saat kritis ini pasti bukan hal yang baik, kata Qi Fei cemas. Ruang konferensi Lin Group. Lin Wanhao, Lin Luoluo, dan beberapa eksekutif senior Lin Group memandang perwakilan 4 bank besar dengan ekspresi yang sangat jelek. Lin Wanhao sangat marah. Grup Lin saya selalu menjadi perusahaan teladan di Yancheng, membayar pajak sepenuhnya dan tidak pernah berutang apapun, dan kami dihormati di industri ini, salah satu perusahaan terbaik di Yancheng. Liabilitas perusahaan kami masih dalam batas wajar, dan kami bahkan memegang proyek-proyek premium seperti Green Wetlands, namun kalian berempat justru mempersulit keadaan di mana-mana dan tidak mau memberi kami pinjaman. Sekalipun Anda tidak mau memberikan pinjaman, kami selalu memenuhi kewajiban kontraktual kami tanpa pernah gagal bayar, lalu mengapa Anda menuntut pelunasan lebih awal? Salah satu perwakilan bank menyeringai dingin dan mengeluarkan sebuah dokumen. Ini adalah prosedur pinjaman yang Anda ambil dari bank kami. Kami sekarang telah memverifikasi bahwa informasi yang Anda berikan saat itu tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Sesuai peraturan, kami berhak menuntut pelunasan pinjaman segera. Jika tidak, kami akan memasukkan Lin Group ke dalam daftar hitam dan mengajukan eksekusi paksa. Lin Wanhao mengambil dokumen itu, membacanya sekilas, dan menjadi semakin marah. Dokumen pinjaman tersebut memang merupakan dokumen yang mereka berikan saat pinjaman awal, dengan bagian-bagian yang bermasalah sudah ditandai.
Namun masalah-masalah tersebut tidak lebih dari sekadar masalah sepele. Misalnya, ada dugaan masalah kualitas pada proyek hipotek tertentu di perusahaan, tetapi masalah seperti itu pasti muncul seiring waktu dan dapat diselesaikan dengan pemeliharaan normal. Namun, mereka dinilai memiliki kualitas proyek yang di bawah standar. Pada saat itu, ketiga bank lainnya juga melemparkan dokumen mereka ke atas meja. Masalah-masalah yang disoroti dalam materi-materi itu kurang lebih sama, jelas-jelas ditujukan kepada masalah-masalah tersebut secara sengaja. Siapapun yang bermata jernih dapat melihat bahwa mereka sengaja bersikap sulit. Lin Wanhao sangat marah hingga tekanan darahnya melonjak dan rambutnya praktis berdiri tegak. Lin Luoluo segera menenangkan ayahnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Tuan-tuan, saya, sebagai manajer umum Lin Group, dengan tulus meminta maaf atas masalah yang ditunjukkan dalam materi ini. Untuk menunjukkan ketulusan kami, saya telah menyiapkan beberapa hadiah sebagai tanda penghargaan atas kerja keras Anda selama inspeksi ini. Tolong tunjukkan pengertian Anda dan berikan kelompok kami kesempatan untuk memperbaiki masalah ini." Petik 2. Perkataan Lin Luoluo terukur dengan baik dan makna tersiratnya jelas. Dalam keadaan normal, pernyataan seperti itu akan memungkinkan semua orang yang terlibat untuk mengundurkan diri dengan anggun. Namun hari ini, perwakilan keempat bank tersebut dengan tegas menolak. "Presiden Lin, saya minta maaf, tapi ini adalah tugas kami. Masalah adalah masalah. Karena sudah terdeteksi, maka harus segera diperbaiki atau bisa jadi akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari, yang tidak mampu ditanggung oleh siapapun," ujar salah satu perwakilan bank. "Presiden Lin, tidak perlu repot-repot. Saya katakan dengan jelas, karena kami berempat datang hari ini, pilihan kalian hanya satu, segera lunasi semua pinjaman itu, atau konsekuensinya akan lebih berat lagi." Petik 2. Mendengar ini, Lin Wanhao membanting meja dan berdiri. "Kalian semua penjahat, sekelompok penjahat, aku akan menuntut kalian semua." Salah satu perwakilan mencemooh. "Menuntut kami? Haha, silakan saja tuntut. Namun sebelum itu, lunasi pinjamannya. Setelah itu, lakukan apapun yang kamu mau, kami akan menunggu." Petik 2. "Dan jika Anda tidak membayar?" "Haha, maaf, saya jamin paling lambat besok, kami akan memberlakukannya." Petik 2. "Kamu." Lin Wanhao sangat marah hingga hampir muntah darah. Lin Luoluo juga mendidih karena marah, tetapi masih berhasil menjaga ketenangannya. "Ayah, tenanglah dulu," katanya sambil menenangkan Lin Wanhao, lalu berbalik menghadap para petinggi keempat bank itu sambil menggertakkan giginya. "Beri kami waktu 1 hari untuk mengumpulkan dana, kami pasti akan membayarnya besok." "Baiklah, kami beri waktu 1 hari. Kami akan kembali besok, dan saya harap Presiden Lin tidak mengingkari janjinya. Ayo pergi." Petik 2. Para wakil dari 4 bank besar melangkah keluar dengan sikap arogan. Setelah orang-orang dari 4 bank besar pergi, Lin Wanhao tidak dapat menahan amarahnya, menghancurkan cangkir air di meja dengan keras ke tanah. Itu hancur berkeping-keping. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemarin, ketika saya mengajukan pinjaman, saya sudah merasa mereka terlalu mempersulit. Tetapi hari ini, mereka mengintensifkan upaya mereka. Orang-orang ini jelas ingin menghancurkan Lin Group. Apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan Lin Group? Perkataan Lin Wanhao menyentuh hati Lin Luoluo dan membuatnya berpikir. Tiba-tiba dia teringat kejadian di garasi bawah tanah beberapa hari lalu. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. "Mungkinkah?" Bab 68. Mengunjungimu lagi. "Luoluo, apa yang kamu katakan?" Lin Wanhao bertanya dengan nada mendesak. Lin Luoluo menggelengkan kepalanya. Dia belum memberitahu Lin Wanhao tentang apa yang terjadi di garasi parkir bawah tanah, dia merasa itu seharusnya bukan karena insiden itu. "Ayah, melihat cara bank memperlakukan kita sekarang, pasti ada masalah. Kita perlu menemukan seseorang untuk membantu kita." Petik 2. Dalam situasi saat ini, siapa yang bisa kita minta bantuan, gumam Lin Wanhao. Lin Luoluo ragu sejenak, lalu berkata, "Kita hanya bisa beralih ke Yuan sekarang. Pengaruh mereka di bank-bank Yancheng sangat besar. Jika dia bersedia membantu, masalahnya pasti bisa diselesaikan." Petik 2. "Apa?" Lin Wanhao melompat dengan wajah penuh amarah. Bajingan tua tak tahu malu itu tidak mengatur insiden itu, namun dia berani menerima hadiah kami, yang hampir menyebabkan proyek kota provinsi kami dibatalkan. Beralih padanya untuk meminta bantuan. Saya bahkan tidak pergi ke rumahnya untuk memarahinya, dan itu sudah termasuk tindakan yang baik. Petik 2. Lin Luoluo berbicara dengan getir. "Ayah, karena kejadian terakhir itulah Yuan berutang permintaan maaf pada keluarga Lin. Kami bertaruh pada kemungkinan dia merasa bersalah dan mungkin bisa membantu." Petik 2.
Kita harus membawa hadiah lagi dan mengunjungi rumahnya lagi. Ini adalah pilihan terakhir. Selama dia bersedia membantu, kelompok kami dapat bertahan dalam krisis ini. Petik 2. Menghadapi bujukan Lin Luoluo, Lin Wanhao sangat enggan, tetapi akhirnya, dia mengangguk setuju. Siang harinya, mereka berdua keluar untuk membeli beberapa hadiah dan kemudian langsung menuju ke Villa Yu. Yuan sedang berada di rumah sambil minum teh ketika dia mendengar Lin Wanhao datang berkunjung. Dia mencibir. Mereka datang mencari bantuan dalam keputusasaan mereka. Bodoh sekali mencoba bersaing dengan grup Zhongsheng, mereka pantas menerima nasib mereka bahkan jika mereka mati. Biarkan mereka masuk, aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Baik, guru. Segera setelah itu, seorang pelayan membawa Lin Wanhao dan Lin Luoluo masuk. Yuan sedang duduk di sofa dengan kaki disilangkan, mengisap cerutu, dan dia berbicara langsung. Aku tahu apa tujuanmu ke sini. Harus kuakui, kalian keluarga Lin memang bodoh. Anda menyerang Huang Zhongsheng dari grup Zhongsheng seperti itu, dan Anda masih berharap untuk bertahan hidup di dunia bisnis Yancheng. Orang bodoh. Serangan bertubi-tubi Yuan membuat Lin Wanhao tertegun. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kapan kita menyerang Huang Zhongsheng? Wajah Lin Luoluo berubah warna. Ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Memang ini adalah balas dendam Huang Zhongsheng. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat dan dahsyat. Lin Luoluo dengan cepat berkata, Anda, kami sangat menyesal tentang Tuan. Insiden Huang. Kami pasti akan meminta maaf padanya. Namun saat ini, Lin Group sedang menghadapi masalah yang luar biasa, dan kami berharap agar kamu, berkat persahabatanmu yang sudah lama dengan kakekku, bisa membujuk bank untuk menyetujui beberapa pinjaman untuk kita. Petik 2. Yuan mengejek. Orang bodoh. Grup Zhongsheng Huang dan keluarga Yu saya adalah mitra bisnis yang dekat. Mengapa saya harus membantu keluarga Lin? Perlu saya tegaskan, saya yang mengatur tindakan bank-bank milik negara terhadap Anda. Jalan grup Lin telah berakhir, kalian dapat dengan patuh dilahap oleh grup Zhongsheng. Petik 2. Apa, kau berpikir untuk membawakanku hadiah? Kalian keluarga Lin memang senang menjadi orang yang mudah ditipu. Hahaha. Menghadapi ejekan Yuan, Lin Luoluo menjadi pucat dengan bercak-bercak merah. Lin Wanhao sangat marah hingga tak beralasan. Yuan, dasar bajingan tak tahu malu, aku akan membunuhmu. Lin Wanhao menyerangnya dengan marah. Namun, pengawal Yuan segera turun tangan, menangkap Lin Wanhao, menjepitnya ke tanah, dan memukulinya dengan pukulan dan tendangan. Lin Luoluo yang ketakutan, buru-buru memohon belas kasihan. Yuan melambaikan tangannya dengan acuh dan mencibir. Cukup, jangan pukul dia terlalu keras. Besok, kami masih menunggu dia menandatangani pernyataan kebangkrutan Lin Group. Petik 2. Usir mereka. Lin Wanhao dan Lin Luoluo diusir tanpa ampun dari rumah Yu. Berdiri canggung di luar gerbang utama, Lin Wanhao meraung. Apa yang sebenarnya terjadi? Bajingan tua itu mengatakan Huang Zhongsheng diserang oleh kita. Kapan ini terjadi? Ekspresi wajah Lin Luoluo jelek, dia tahu dia tidak bisa lagi merahasiakannya. Ayah, beginilah yang terjadi. Lin Luoluo menjelaskan kejadian di garasi parkir bawah tanah sehari sebelumnya. Lin Wanhao berteriak dengan marah. Zhou Yu lagi. Apakah binatang buas ini tidak akan beristirahat sampai dia menghancurkan keluarga Lin? Saya bertanya-tanya mengapa saya menemui jalan buntu saat mencoba mendapatkan pinjaman beberapa hari terakhir ini, jadi inilah alasannya. Bagus, sangat bagus. Hari ini, bahkan jika itu membuat orang tua itu marah, aku akan mengusirnya dari keluarga Lin. Salah satu dari kita harus pergi, dia atau aku. Setelah bekerja, Zhou Yu kembali ke rumah. Seperti biasa, sang master tua berada di halaman sambil melihat buku panduan catur. Xiao Yu, ayo, main beberapa permainan dengan kakek. Baiklah. Zhou Yu tersenyum. Keduanya sedang menikmati permainan mereka ketika Lin Wanhao kembali. Ia melaju lurus ke halaman, lalu berhenti mendadak dan melompat keluar dari mobil. Lin Chaodong melambaikan tangannya dengan tidak senang, membersihkan debu. Siapa yang mengizinkanmu mengendarai mobil di sini? Tanpa sepatah kata pun, Lin Wanhao langsung menghampiri Zhou Yu dan menendang papan catur sambil berteriak dengan marah. Binatang buas, keluarlah dari keluarga Lin. Bab 69. Di mana tulang punggungmu? Teriakan marah Lin Wanhao mengagetkan Lin Chaodong. Lin Chaodong tiba-tiba berdiri dan melotot, berseru. Kamu gila. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat itu, mobil Lin Luoluo masuk, dan dia buru-buru melompat keluar dan berlari. Ayah, jangan gelisah, mari kita bicarakan ini perlahan-lahan. Akan tetapi,
Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Wanhao mendorongnya. Lin Wanhao dengan marah berkata, "Ayah, hari ini, sekalipun ayah marah dan kehilangan kesabaran, aku tak peduli lagi. Bajingan ini harus meninggalkan keluarga Lin. Entah dia pergi, atau aku yang pergi. Kamu yang urus." Memukul. Lin Chaodong menamparkan wajah Lin Wanhao. Kalau begitu keluar. Lin Wanhao tertegun. Apakah ini benar-benar ayah kandungnya? Tanpa ragu sedikit pun, Lin Wanhao tidak dapat menahan diri lagi. Kemarahannya yang telah ia himpun selama setengah bulan terakhir meletus sebagai bendungan yang jebol. "Ayah, mantra apa yang sedang kamu alami? Mengapa kamu harus melindungi binatang ini? Tahukah kau apa yang telah dilakukan binatang ini?" Dia memukuli Huang Zhongsheng di tempat parkir bawah tanah perusahaan, dan bahkan mengirimnya ke rumah sakit. Sekarang, Huang Zhongsheng telah bergandengan tangan dengan Yuan untuk membalas dendam terhadap kelompok kami. 4 bank besar mengetuk pintu kami menuntut pelunasan pinjaman lebih awal, dan grup kami sudah dalam kondisi genting, kami mungkin bangkrut besok. Petik 2. 3 generasi keluarga Lin telah menghabiskan lebih dari 50 tahun membangun ini, dan apakah semuanya akan dihancurkan oleh orang jahat ini? Zhou Yu juga tercengang. Apa yang merasuki Lin Wanhao? Dia tampak siap melahap seseorang. Lin Chaodong meledak dengan kekasaran yang langka dan berkata, "Lin Wanhao, bagaimana aku membesarkanmu? Apakah kau lupa apa yang dilakukan binatang buas Huang Zhongsheng pada Luo Luo? Bukankah kamu ayah kandung Luo Luo? Jadi bagaimana jika dia dipukuli? Untung saja dia tidak dipukuli sampai mati. Lain kali kau punya kesempatan, pukul dia sampai mati, dan jika terjadi apa-apa, akulah yang akan disalahkan." Sejak kapan keluarga Lin membuang tulang punggungnya hanya demi sedikit kekayaan? Lin Wanhao tidak pernah menyangka lelaki tua itu akan mengatakan hal seperti itu. Untuk sesaat, dia terdiam. Dia datang dengan penuh amarah, merasa percaya diri, sehingga dia berani mengacaukan papan catur. Tetapi sekarang, mengapa dia tiba-tiba merasa sedikit malu? Sementara itu, kata-kata ini juga sangat mengguncang Zhou Yu. Dia sekarang mengerti bagaimana keluarga Lin tumbuh dari nol hingga mencapai statusnya saat ini. Orang tua itu benar-benar memiliki tulang punggung besi. Katakan sesuatu. Lin Chaodong memelototi Lin Wanhao. "Tadi kau begitu mengesankan, bukan? Dan membalikkan papan caturku." Lin Wanhao membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. "Ayah, aku. Lihatlah betapa kecilnya ambisimu," kata Lin Chaodong dengan nada kecewa. "Bagaimana caramu berbicara dengan Zhou barusan, minta maaf padanya?" Lin Wanhao mendongak, tak percaya. "Ayah ingin aku meminta maaf padanya." "Apa? Anda sebagai seorang ayah tidak bisa mengambil keputusan untuk putri Anda. Zhou menangani Huang Zhongsheng untuk Anda, dan meminta Anda untuk meminta maaf terlalu berat bagi Anda." Lin Wanhao terdiam. Dia tidak dapat membantah alasan itu. Meskipun Lin Luoluo merasa kesal, kata-kata pria tua itu membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa mungkin Zhou telah membelanya selama ini. Lin Wanhao dibuat tercengang oleh Lin Chaodong, tetapi dia tidak memiliki pikiran yang luas. Di dalam hatinya, grup Lin sangatlah penting. Namun, di bawah tekanan orang tua itu, dia tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Zhou. Namun, Zhou berbicara lebih dulu. "Kakek, tidak apa-apa, kita keluarga, ini hanya salah paham." Lin Chaodong mengangguk tanda setuju. "Keturunan yang layak dari kakak laki-lakimu. Kau menunjukkan semangat yang sulit ditandingi oleh keturunan Lin." "Ayah." Lin Wanhao tidak yakin. Lin Chaodong melotot. "Apa? Tidak apa-apa." Lin Wanhao mundur. Lin Chaodong memandang Zhou Yu. "Zhou, apakah kelompok itu dalam masalah? Apakah saya perlu turun tangan?" Zhou Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Itu semua masalah kecil, tidak ada masalah yang berarti." "Baguslah, karena ini masalah kecil, kamu tangani saja. Aku lelah, aku mau istirahat." Lin Chaodong meregangkan tubuh, berbalik, dan berjalan kembali. Setelah Lin Chaodong pergi, Lin Wanhao menatap Zhou Yu dengan marah. "Perwakilan dari 4 bank besar akan datang ke grup untuk melakukan pembayaran besok, Anda bilang ini masalah kecil. Saham grup Lin hampir jatuh di bawah harga penawaran awal, ini juga masalah kecil." Zhou Yu berkata dengan tenang. "Kapal itu akan tegak kembali di ujung jembatan." Baiklah. Lin Wanhao gemetar karena marah. "Saya benar-benar ingin melihat seperti apa perbaikannya besok." Setelah berkata demikian, dia pun pergi dengan marah. Lin Luoluo menatap Zhou Yu dalam-dalam, tidak berkata apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Zhou Yu tidak menjelaskan apapun lebih lanjut. Setelah menyelesaikan makannya, ia kembali bermeditasi.
Pada pukul 10 malam, telepon Zhou Yu berdering. Zhou, halo, saya Sutian, Kepala Guanghan Investments. Pada Tuan Tua. Instruksi Zhao, saya bergegas ke sini dari kota provinsi, dan saya baru saja tiba di Yancheng. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhou Yu tersenyum sedikit. Tuan Tua, Zhao memang sangat efisien. Apakah Anda memahami situasi dengan grup Lin? Saya sudah memahaminya. Dalam perjalanan ke sini, saya sudah menyusun rencana. Saya ingin tahu apakah Anda punya pendapat, Tuan. Zhou. Oh. Mata Zhou Yu berbinar. Mari kita dengarkan. Seperti ini. Saya berencana untuk memanfaatkan perselisihan antara grup Zhongsheng dan grup Lin. Setelah mendengar rencana Sutian, mata Zhou Yu dipenuhi kegembiraan. Seperti yang direkomendasikan oleh Tuan Tua. Zhao, sungguh berbakat. Mari kita lanjutkan rencanamu besok. Kamu mengalami hari yang berat, istirahatlah lebih awal. Petik 2. Ya, Tuan. Zhou. Bab 70. Pengunduran diri. Hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, Zhou Yu dan putrinya Lin Luoluo tiba di perusahaan. Mereka baru saja tiba, bahkan belum memanaskan tempat duduk mereka, ketika puluhan mobil berbaris dalam prosesi panjang, dengan megah tiba di gedung Lin Group. Tak lama kemudian, orang-orang dari 4 bank besar berdatangan. Yang menemani mereka adalah Huang Zhongsheng, Yuan, Yang Yuhong, dan bahkan Yang Hao bergegas mendekat. Di mana Lin Luoluo? Biarkan dia keluar. Lin Luoluo, Lin Wanhao, dan para eksekutif puncak grup lainnya masih dalam rapat ketika mereka mendengar bahwa orang-orang dari 4 bank besar telah tiba, bergegas turun ke bawah. Saat mereka sampai di lobi, tempat itu sudah penuh sesak oleh ratusan orang. Di antara mereka ada tim penegak hukum. Pemandangan itu begitu menakutkan sehingga mereka yang sarafnya lemah mungkin tidak dapat berdiri tegak. Dengan jumlah peserta yang begitu besar, tentu saja karyawan perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja mengetahui informasinya. Banyak karyawan datang, bersembunyi di belakang untuk menonton. Orang-orang berbisik-bisik dan berdiskusi dengan suara pelan, kekhawatiran tampak jelas di wajah setiap orang, dan banyak yang sudah mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lin Luoluo berubah. Ini akan memicu kepanikan di antara masyarakat, bagaimana mereka akan mengatasinya di masa mendatang. Tuan-tuan, mari kita bicara di ruang rapat, usulnya. Pimpinan 4 bank besar memandang Lin Luoluo. Tidak perlu, tidak banyak yang perlu dibicarakan. Anda tahu tujuan kami. Berikan saja jawaban kepada kami, apakah Anda akan membayar atau tidak. Jika Anda tidak mau membayar, kami akan mengajukan tindakan penegakan hukum. Perlu Anda ketahui, prosedurnya hampir siap, dan penegak hukum juga ada di sini. Dengan kata-kata itu, Lin Luoluo didorong ke tepi tebing. Ekspresi wajah para eksekutif di sekitarnya sangat jelek. Setelah berdiskusi sepanjang pagi, mereka memperoleh pemahaman yang jelas, membayar penuh semua pinjaman dari 4 bank besar akan menguras habis modal kerja kelompok tersebut. Mereka tidak akan bertahan sampai bulan depan, mereka bahkan tidak akan mampu membayar tagihan air dan listrik untuk besok. Namun, jika mereka tidak membayar, bank akan memaksakan tindakan tersebut, dan hasilnya akan sama. Baik Lin Luoluo maupun Lin Wanhao memiliki ekspresi yang sangat muram di wajah mereka. Pada saat itu, Yang Yuhong mengejek dan melangkah maju. Di sisinya ada para pemegang saham yang telah mengundurkan diri beberapa hari lalu. Lin Luoluo, apakah kamu ingat apa yang kukatakan saat kamu mengusir kami? Tanpa kami, grup Lin mungkin sudah mati. Kamu tidak pernah menyangka hari ini akan datang secepat ini, bukan? Pantas saja kau menerimanya, haha. Yang Hao mendekat dengan arogan. Di mana Zhou Yu? Kemana Zhou Yu pergi untuk mati? Bukankah dia sangat sombong sebelumnya? Kenapa dia diam saja sekarang? Saat dia berbicara, suara Zhou Yu terdengar. Aku pergi buang air besar. Ada apa dengan semua serangga ini? Coba kulihat, siapa yang meratap seperti hantu di sini? Di tengah kerumunan, Zhou Yu melangkah keluar. Melihat Zhou Yu, Yang Hao melotot ke arahnya seolah-olah dia adalah pembunuh ayahnya, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Zhou Yu, grup Lin sudah tamat. Tanpa grup Lin, Anda hanyalah belalang setelah musim gugur, yang tidak mampu melompat lama-lama. Ketika saatnya tiba, kau akan memohon padaku. Petik 2. Cepat makan, cepat lupa dipukuli. Zhou Yu melangkah maju dan menamparnya. Tamparan. Yang Hao terpental sambil ditampar. Di hadapan begitu banyak orang, tak seorang pun menduga akan terjadi tindakan agresif fisik yang begitu terbuka. Yang Hao terjatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Yang Yuhong berteriak dengan marah. Wah, beraninya kamu. Zhou Yu memandang Yang Yuhong. Mengapa?
Apakah kamu ingin mencobanya juga? Kau, geram Yang Yuhong dengan marah, lalu berbalik dan menatap para penegak hukum di belakangnya. Tidakkah kamu melihatnya? Anak ini memukul seseorang di depan umum, tangkap dia. Petik 2. Huang Zhongsheng melangkah maju. Tunggu. Saudara Yang, jangan tertipu oleh tipuan anak ini. Dia hanya mencoba menimbulkan masalah dan kekacauan untuk mengulur waktu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Yang Yuhong terkejut, lalu menatap dingin ke arah Zhou Yu. Nak, apapun trik yang kau lakukan hari ini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa grup Lin akan bangkrut. Zhou Yu mengabaikan Yang Yuhong, malah menatap Huang Zhongsheng. Huang Zhongsheng, sepertinya kau hanya menganggap kata-kataku sebagai angin lalu. Huang Zhongsheng mengepalkan tinjunya. Dia tahu Zhou Yu mengacu pada insiden di tempat parkir bawah tanah. Namun, dia telah memutuskan sebelum datang ke sini bahwa setelah berurusan dengan grup Lin, tidak peduli berapapun biayanya, dia akan segera melenyapkan Zhou Yu. Dia menatap Zhou Yu dengan dingin, lalu menoleh ke Yuan. Saudara Yu, mari kita percepat proses di pihak bank. Jangan buang-buang waktu dengan mereka di sini. Petik 2. Yuan mengangguk, menoleh langsung ke Lin Luoluo dan Lin Wanhao. Jangan coba-coba menggunakan badut ini untuk menunda. Percuma saja. Aku memberimu waktu setengah jam. Setelah setengah jam, saya ingin mendengar keputusan Anda. Jika tidak, bank akan segera mengajukan tindakan penegakan hukum. Petik 2. Orang-orang dari 4 bank besar juga ikut mendekat, tidak memberi ruang bagi Lin Group untuk bermanuver. Lin Luoluo dan Lin Wanhao merasakan keputusasaan yang mendalam. Pada saat itulah Zhou Yu angkat bicara. Lin, karena mereka keras kepala menuntut uang, berikan saja kepada mereka. Petik 2. Lin Wanhao memarahi. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Setelah memberikan uang, lalu apa? Menunggu untuk mati. Zhou Yu dengan tenang menyatakan. Kami tidak akan mati. Kamu penuh omong kosong. Lin Luoluo tampak kecewa. Ayah, biarkan saja. Kalau ini memang takdir kami terima saja. Petik 2. Kami, Lin Group, akan mengembalikan uangnya. Keuangan, transfer dana ke 4 bank besar. Lin Wanhao merasa benar-benar putus asa, pandangannya semakin gelap, dan hampir pingsan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.